mengukur menggunakan alat uji, dan bisa kita uji kembali menggunakan media air yang sudah kita aplikasikan kalsium hidroksida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya di musim-musim penghujan seperti saat ini, biasanya teman-teman petani kita, khususnya teman-teman petani cabai, banyak mengeluhkan tentang masalah patogen yang biasanya sangat intens menyerang budidaya tanaman cabai kita. Yang pada dasarnya serangan patogen tersebut salah satu faktornya karena pH pada media kita akan sangat turun drastis, yang menyebabkan banyaknya serangan patogen yang sangat intens menyerang pada tanaman, khususnya di musim-musim penghujan seperti saat ini. Oke, dan di kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk men-share kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menaikkan pH dengan instan. Yang tentunya di sini saya coba untuk memberikan informasi cara menaikkan pH instan tanpa menggunakan kapur dolomit ataupun kaptan. Dan bahan apa yang akan kita gunakan untuk menaikkan secara drastis pH tersebut? Teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia pertanian. Oke, kali ini saya mencoba untuk men-share kepada teman-teman semua cara menaikkan pH yang turun drastis menggunakan kalsium hidroksida seperti ini. Beda halnya dengan kaptan ataupun dolomit yang biasanya butuh waktu untuk dapat kembali menaikkan pH pada tanah. Kali ini kita akan mencoba kalsium hidroksida ini, yang merupakan kombinasi antara kalsium karbonat atau CaCO3 yang dikombinasikan dengan oksigen serta hidrogen atau OH2 sehingga menjadi CaOH2. Oke, dalam kalsium hidroksida seperti ini, fungsi utamanya adalah menaikkan pH dengan instan atau dengan cepat. Kemudian juga berfungsi sebagai imunitas tanaman terhadap patogen, serta dapat membantu penyerapan unsur hara tanaman, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, serta dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Oke, kita akan coba mengukur serta akan langsung menguji coba di lahan seperti apa efektivitas kalsium hidroksida ini dalam menaikkan pH kita. Oke, sebelum kita melakukan uji coba langsung ke lahan pertanian tentang efektivitas kalsium hidroksida ini dalam menaikkan pH secara drastis, terlebih dahulu kita akan coba untuk mengukur menggunakan alat uji. Di sini saya sudah menyediakan 3 alat uji serta juga sampel air yang nantinya akan kita larutkan menggunakan kalsium hidroksida. Yang pertama, kita akan menggunakan alat ukur yang bernama TDS meter, yang nantinya akan mengetahui jumlah zat
terlarut dalam sebuah larutan. Kemudian kita akan menggunakan pH meter digital khusus larutan yang nantinya sebagai alat untuk mengetahui pH yang ada pada larutan yang akan kita ukur. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan pH meter khusus tanah seperti ini, yang nantinya kita gunakan untuk mengukur atau menguji pH yang ada pada tanah atau lahan pertanian kita. Oke, yang pertama kita akan menguji TDS agar kita tahu zat terlarut yang ada di dalam sebuah larutan menggunakan alat yang bernama TDS meter seperti ini. Ini kita akan coba uji pada kedua media ini. Ini media pertama kita uji, ketemu di angka 128 ppm. Oke, kemudian larutan kedua. Di sini juga menunjukkan angka di 128. Sama halnya dengan larutan yang pertama tadi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan coba menguji menggunakan alat pH meter khusus larutan seperti ini. Oke, kita nyalakan. Di larutan pertama, di sini kita mendapatkan pH di angka 8,5. Oke, kemudian kita uji di larutan kedua. Di sini juga menunjukkan angka 8. Sama halnya dengan larutan yang pertama tadi. Kemudian kita akan coba untuk memberikan kalsium hidroksida pada salah satu media air ini. Oke, kita akan mencoba mengaplikasikan kalsium hidroksida pada larutan yang kedua. Nanti kita akan uji ulang. Cukup kita berikan satu tutup. Oke, kita akan letakkan di media kedua. Oke, kemudian kita coba uji kembali. Yang pertama menggunakan TDS meter untuk mengetahui jumlah zat terlarut pada kedua larutan ini. Di media pertama di sini masih di angka 128. Masih tetap sama seperti pengujian yang tadi kita lakukan.
Oke, kemudian kita akan coba di media kedua yang sudah kita berikan kalsium hidroksida. Oke, di sini terlihat menunjukkan angka 168 ppm. Yang menandakan bahwa ada kenaikan signifikan jumlah zat terlarut dari media kedua ini. Oke, kemudian kita lanjut menguji pH yang ada pada kedua larutan ini menggunakan pH meter khusus larutan seperti ini. Di media pertama, di sini angkanya masih terlihat di angka 8. Masih sama seperti pengujian yang tadi sudah kita lakukan. Oke, kemudian di media kedua, kita uji. Di sini ada kenaikan sekitar 2 sampai 3 tingkat dari 8 menuju ke pH 11. Ada kenaikan yang sangat signifikan. Oke, langkah berikutnya akan langsung kita uji coba pada tanah, pada lahan pertanian yang nanti akan kita uji menggunakan alat ukur pH meter seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung melakukan pengujian di lahan pertanian yang memang kebetulan di sini ada tanaman salah satu teman petani kita yang mengalami sedikit kendala di area di sini, yang ketika melakukan penyulaman selalu gagal. Kita akan coba cek terlebih dahulu pH-nya. Dan ini juga sudah ada yang layu, yang merupakan salah satu indikasi serangan patogen. Kita akan aplikasikan kalsium hidroksida. Seperti apa efektivitas CaOH2 dalam meningkatkan kembali pH yang ada. Oke, kita akan lakukan pengecekan pH. Kita coba di sini. Oke. Dan terdeteksi memiliki pH sekitar 6. Oke, kita coba pindah. Oke, kita pindah.
Dan ini juga terdeteksi di pH 6. Oke, kita akan mencoba larutan kalsium hidroksida pada media yang mempunyai pH di angka 6. Oke, terlebih dahulu kita akan coba mengaplikasikan media air ini dengan tanpa pemberian kalsium hidroksida. Tuangkan. Dan masih belum ada perubahan, masih tetap di pH 6. Oke, kita kemudian mengaplikasikan kalsium hidroksida dengan satu tutup. Oke, kemudian bisa kita uji kembali menggunakan media air yang sudah kita aplikasikan kalsium hidroksida. Dan dalam beberapa detik sudah naik secara signifikan, terbaca sudah di angka 8. Oke, kemudian kita coba di sampel yang kedua tadi. Yang tadinya juga menunjukkan pH di angka 6. Oke, kita aplikasikan. Dan dia langsung merespon. Dan sudah menyentuh di angka 9. Masih bertahan di angka 9. Dan cara pengaplikasian dari kalsium hidroksida ini juga sangat mudah. Dapat kita aplikasikan dengan sistem kocor menggunakan konsentrasi 1 liter larutan kalsium hidroksida ini untuk 10 sampai 50 liter air yang dapat kita mixing dengan pupuk sebagai larutan induk, atau dengan konsentrasi 20 sampai 30 ml tiap tangki jika kita mengaplikasikannya dengan menyeprai, dan dapat kita mixing dengan pestisida untuk menambah efikasi dari pestisida yang kita gunakan. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga video tadi bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat serta tambahan wawasan baru bagi teman-teman semua. Dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat terus para petani muda Indonesia.